Salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga akhir. Tidak bosan-bosannya hati mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Posisi kita berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak belok ke kanan dan ke kiri. Ini menjadikan kita pada posisi tengah dan kuat, sehingga mampu mengantarkan kita pada tujuan yang benar dan hakiki dalam kehidupan di dunia. Ketakwaan ini juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaqul ya ulil albab." Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Hatib juga mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna al-kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini dijawab di ayat selanjutnya, yakni ayat kedua surah Al-Kautsar, pasal li rabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jelas dalam ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah sholat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah dengan berkorban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari sisi bahasanya sendiri, korban berasal dari bahasa Arab, yakni qaraba yaqrubu kurban, yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban. Dengan berkorban ini, jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah karena niatan yang salah, seperti ingin dipuji orang dan niatan-niatan lainnya yang tidak lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Nabi Muhammad SAW pun telah memberikan contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Sebagai sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana hadis Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia pada akhirnya. Kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban, maka sudah selayaknya lah kita berusaha untuk dapat melaksanakannya, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang gugur nikmat dan terputus rahmat Allah, karena kita tidak berkorban, padahal sebenarnya kita mampu. Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang dicinta pada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 3, Inna sadi'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat